Saudara-saudari terkasih, Pace e Bene. Setiap tanggal 4 Oktober, para Fransiskan pengikut Santo Fransiskus merayakan Hari Raya Santo Fransiskus Assisi. Di sini saya akan membagikan permenungan saya terkait dengan hari raya. Dalam bacaan Injil dikisahkan bahwa Yesus bersyukur kepada Bapa sebab warta Yesus tentang kerajaan Allah, bahwa Allah yang meraja dalam hidup manusia sungguh diterima oleh orang-orang kecil, tetapi disembunyikan bagi orang-orang pandai dan bijaksana. Siapakah orang-orang kecil? Orang-orang kecil adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang tidak dianggap di dalam masyarakat, atau anak-anak seperti anak-anak yang percaya penuh kepada bapaknya. Mereka itulah yang menerima warta tentang kerajaan Allah, Allah yang meraja dalam hidup manusia. Tetapi bagi orang-orang pandai dan orang-orang bijaksana, yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak menerima warta kerajaan Allah itu. Sebab bagi mereka, Yesus adalah anak seorang tukang kayu, tidak berpendidikan. Makanya mereka mengikuti apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka menurut mereka baik. Mereka menolak bahwa Allah meraja dalam hidup mereka. Selanjutnya dikisahkan bahwa Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya. Ia mengatakan, "Datanglah kepadaku, kamu yang lelah dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dan dia mengatakan juga, "Pikulah kuk yang kupasang." Saudara-saudari terkasih, kuk adalah kayu yang biasanya dipasang di tengkuk 2 ekor sapi. Biasanya 2 ekor sapi itu dipasangi tengkuk agar mereka sama-sama menarik bajak di sawah. Kuk dapat juga kita artikan sebagai perintah untuk mengasihi sesama. Maka dalam kitab suci ini dikatakan bahwa pikulah kuk berarti hiduplah menurut ajaran cinta kasih, atau datanglah kepada Yesus, panggillah Tuhan agar kita bekerja sama dengan Tuhan untuk hidup dalam kasih. Jadi ketika kita berusaha untuk hidup dalam kasih, dan seharusnya juga kita mengikutkan Yesus, memanggil dia, datang kepadanya, minta tolong kepadanya. Sebab mungkin saja keegoan kita lebih besar sehingga kita merasa krisis, tidak bisa mengasihi sama, kita lebih sering membenci. Disitulah Tuhan akan membantu kita. Sebab seperti 2 kuk tadi, Yesus datang untuk membantu kita menarik kuk itu. Siapakah Santo Fransiskus? Santo Fransiskus adalah seorang pemuda yang lahir di Italia Tengah pada tahun 1181. Dia berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang pedagang kain yang mahal. Ibunya bernama Donapika, seorang putri bangsawan. Ia lahir sebagai pemuda yang suka berfoya-foya, suka berpesta, dan suka berperang. Sehingga kerap kali ia belanja, membeli perlengkapan-perlengkapan perang. Itulah kehidupan Santo Fransiskus sebelum bertobat. Tetapi dalam suatu kesempatan ketika ia ditawan di dalam penjara sebab ia kalah berperang, Allah memanggilnya untuk bertobat, dan Fransiskus merasakan panggilan Allah itu serta mulai menanggapinya dalam perjalanan hidupnya, sampai pada akhirnya Santo Fransiskus bertobat. Dia meninggalkan kehidupan yang berfoya-foya, suka berpesta, suka berperang, dengan hidup miskin, hidup sederhana, pakaian compang-camping, dan menjadi peminta-minta. Itu bukan suatu bentuk protes, sebab setelah itu banyak sekali pengikutnya. Artinya banyak sekali orang yang datang kepadanya untuk mengikuti cara hidupnya. Sebab cara hidupnya itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Apa yang boleh kita petik dari kehidupan Santo Fransiskus? Yaitu pertobatan. Pertobatan berarti kita mau menanggapi kasih Allah dalam diri kita. Allah selalu memanggil kita untuk bertobat. Allah memanggil kita untuk datang kepadanya.
Misalnya ketika kita berbuat baik, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Ketika kita mampu memaafkan orang, kita merasa bahagia. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan jahat, kita merasa menyesal, takut, merasa bersalah. Allah hadir dalam diri kita dan selalu memanggil kita untuk berbuat baik. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita bertobat, artinya marilah kita kembali kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita, bekerja sama dengan Tuhan. Sebab tanpa kerjasama dari kita, tidak akan ada pertobatan. Maka bersama Santo Fransiskus, kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan aku perbuat